وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari sirah salah seorang ibunda kita, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Jadi insyaallah kita akan mengenal lebih dekat Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Aisyah radhiyallahu anha adalah ahabbun nas ila Rasulillah, manusia yang paling dicintai oleh Nabi. Begitu juga dengan abuha, bapaknya, termasuk orang yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismuha wa nasabuha, namanya Aisyah adalah Aisyatu bintu Abi Bakr As-Siddiq. Beliau adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar sendiri nama aslinya adalah Abdullah. Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa. Abu Quhafa nama aslinya adalah Utsman. Jadi nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman. Nama aslinya dilupakan, yang terkenal kunyahnya Abu Bakar. Bapaknya terkenal Abu Quhafa, padahal bapaknya namanya Utsman. Jadi Aisyah binti Abdullah bin Utsman atau Aisyatu radhiyallahu anha bintu Abi Bakrin bin Ibnu Abi Quhafa. Kemudian ibundanya Aisyah namanya Ummu Ruman bintu Amir Al-Kinaniyah, termasuk wanita yang hebat, istri yang luar biasa. Wiladatuha, kapan lahirnya Siti Aisyah? Wulidat ba'dal mab'ats bi arba'i sinin atau 5 sinin. Sayyidatuna Aisyah lahir 4 tahun atau 5 tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Setelah itu Nabi umur 44 itu Aisyah lahir. Asghar min Fatimati atau min Fatimata bi 8 sinin. Aisyah itu lebih muda daripada Fatimah. Aisyah putrinya Rasulullah, Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih muda daripada putrinya Rasulullah.
Selisihnya kurang lebih 8 tahun. Ya, tinggal ngurangi aja. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kurang lebih umur 36 tahun ya, itu Fatimah lahir. Setelah Ka'bah kena banjir itu harus dibangun lagi itu. Nah, jadi Siti Aisyah ini sangat muda sekali. Ya, sangat muda sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur kurang lebih 44 tahun Siti Aisyah lahir. Aisyah bercerita, ya, wulidtu fil Islam wa hiya wulidat fil Islam fakanat taqul lam aqil abawayya illa wa huma yadinani ad-din wa lam yamur alaina yaum illa ya'tina fihi Rasulullah. Aku pada waktu itu belum ngerti, masih kecil. Tapi yang aku tahu adalah ayahku pada waktu itu beragama dengan agamanya masih bocah. Aisyah masih bocah pada waktu itu. Cuman saya lihat tidaklah satu hari berlalu kecuali Rasulullah setiap harinya itu mesti datang ke rumah kami. Itu dalil bahwa sudah sejak dulu Rasulullah itu dekat sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah selalu datang di 2 penghujung hari, pagi dan sore. Kemudian Abu Bakar ini bangun masjid di halaman rumahku. Fabtana masjidan bifina'i darihi. Ini yang diingat siapa? Aisyah ketika masih bocah. Ketika masih bocah. Saya dulu ingat bapakku itu bangun bangunan terus sholat di masjid situ itu. Fakana yusalli fihi. Masjid itu dipakai sholat sama ayahku. Wa yaqra'ul Qur'an, dan ayahku membaca Al-Qur'an. Fayaqifu alaihi nisa'ul musyrikin, wanita-wanita musyrik itu melihat dan mengelilingi ayahku. Wa abna'uhum, dan juga anak-anaknya. Jadi ketika Abu Bakar sholat, zaman itu masih jarang orang yang masuk Islam. Dan Abu Bakar adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan Nabi pernah berkata, dalam riwayat dikatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada kabwah, ada syak, ada keraguan-raguan. Tidaklah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pertama kali orang itu ragu-ragu. Kecuali satu orang, nggak ada ragu-ragu sama sekali, langsung masuk Islam. Siapa? Abu Bakar. Makanya awal-awal ini, ketika orang masih nyembah berhala itu Abu Bakar sudah bangun apa? Masjid. Kan masih belum berani terang-terangan sholat di mana? Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram juga penuh dengan berhala-berhala pada waktu itu. Maka buat masjid di depan rumahnya, Abu Bakar sholat di situ. Nah, kalau sudah sholat baca Quran itu orang-orang kafir, wanitanya ini, wanita-wanita musyrikin bersama anak-anak mereka itu mengelilingi Abu Bakar sambil lihat, sambil dengarkan. Ya. Wa ya'jabuna minhu, dan mereka terheran-heran dan terkagum-kagum. Dan kita tahu Abu Bakar itu kalau baca Quran mesti apa? Menangis. Wa yanduruna ilaihi wa kana Abu Bakar rajulan baka, dan bapakku itu seorang yang gampang nangis. Kalau sudah membaca Al-Quran mesti nangis. Dan itu wanita-wanita musyrikin itu melihat Abu Bakar itu sedih dan ikut terkagum-kagum gitu. Ya. Maka idza qara'al Qur'an fa afza'a dzalika asyrafu Quraisy minal musyrikin. Maka kondisi seperti itu membuat tokoh-tokoh Quraisy itu berhati-hati, memperingatkan anak-anaknya, istri-istrinya itu enggak dengarkan Abu Bakar. Abu Bakar itu keadaannya saja belum berdakwah sudah membuat orang takjub. Makanya nanti kalau sudah sering kita sampaikan, ketika Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar berdakwah itu berhasil dengan izin Allah mengislamkan orang-orang hebat. Utsman bin Affan tuh masuk Islam karena Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam karena Abu Bakar. Sa'ad bin Waqqas masuk Islam karena Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah masuk Islam karena Abu Bakar. Ya. Kemudian siapa lagi? Az-Zubair bin Awam masuk Islam karena Abu Bakar. Itu menunjukkan ini orang luar biasa. Dan antum gak akan tahu ocehannya orang-orang kafir menjelekkan Abu Bakar, tidak akan ketemu, karena nggak ada. Mereka mau menghina Abu Bakar dari sisi apa nggak ketemu. Mau akhlak, Abu Bakar sejak jahiliyah tidak pernah jelek. Mau ngelok-ngelok Abu Bakar dari segi nasab-nasabnya bagus. Makanya dalam riwayat jarang kita jumpai orang kafir Quraisy mencela-cela siapa? Abu Bakar, karena nggak ada yang dicela. Akhlaknya baik, wajahnya ya bagus,
orangnya baik-baik, ya. Dan sejak jahiliyah Abu Bakar terkenal orang yang paling paham tentang apa? Nasab. Kalau ada orang bingung-bingung masalah nasab, datang ke Abu Bakar dijelaskan gini-gini, ini fulan bin fulan, paham semuanya Abu Bakar tuh. Ya. Ini tentang Aisyah radhiyallahu anha menceritakan masa apa? Masa kecil, masih belum paham, masih bocah, cuma bisa merekam keadaan itu. Kunyatuhu, kunyah beliau. Faqad sabata kunyatuhu, kunyahnya beliau. Beliau ini kan enggak punya anak. Sahih? Bisa dipahami? Siti Aisyah punya anak enggak? Sama Nabi enggak punya anak. Tapi beliau punya kunyah. Dan kunyahnya beliau adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, ibu'e Abdullah. Loh kok bisa enggak punya anak kok punya kunyah? Ya bisa aja, enggak apa-apa. Orang enggak punya anak pakai kunyah juga boleh. Abu Fulan, Abu Ahmad, Abu. Enggak mesti orang kunyah itu harus punya apa? Anak. Tapi mengapa kok kata Abdullah yang dipakai? Ummu Abdullah atau Ummu Abdillah, ibu'e Abdullah, itu diambil dari nama keponakannya Aisyah. Jadi Aisyah itu punya saudari namanya Asma binti Abu Bakar. Betul tak? Asma binti Abu Bakar ini nikah sama Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah. Lah Abdullah ini termasuk kesayangannya Aisyah. Ya, ponakannya Aisyah, termasuk kesayangannya. Sehingga Aisyah mengambil kunyah dengan nama ponakannya ini, berarti Ummu Abdillah. Bisa dipahami asal usul kunyahnya Aisyah dari nama siapa? Keponakannya. Wa qad sabata fi sahihi anna an-nabiy tazawwajaha wa hiya bintu Sitt. Telah tetap dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda Aisyah ketika umur 6 tahun. Ya, umur 6 tahun. Tetapi belum belum dikumpuli Nabi. Wa dakhala biha wa hiya bintu tis'in. Dan baru berkumpul sama Nabi ketika ibunda Aisyah umur 9 tahun. Wa kana dukhuluhu biha fi Syawal fi sana. Lam yankih bikran ghairaha. Rasulullah tidak pernah menikahi perawan gadis selain siapa? Selain Aisyah. Ustaz, bagaimana ini Ustaz kok Rasul nikah sama bocah umur 9 tahun? 9 tahun itu SD kelas berapa? Kelas 3, ya. Kok bisa Ustaz? Riwayat ini paling disenangi kaum orientalis, orang liberal, orang feminis, ya, pejuang gender untuk menghantam Rasulullah SAW. Paling seneng. Bahkan kemarin politisi India terang-terangan di media internasional mengatakan bahwa Muhammad SAW ya menikahi bocah kecil. Akhirnya India diboikot gak karu-karuan itu. Ya kan? Ini adalah riwayat yang paling disenangi. Yang kalian antum sekarang ditanya ini gimana nabimu itu loh, nikah kok sama bocah umur 9 tahun, bagaimana cara jawab gitu? Ya, gimana? Aku tadi ngomong 9 tahun ya? Ya. Mengapa? Jawabannya begini. Kabeh manusia pada waktu itu melakukan itu. Musuhnya Islam pada waktu itu, perhatikan saya ini. Musuhnya Islam di zaman Nabi, 1 kafir Quraisy, betul? 2 munafik yang ada di kota Madinah. 3 orang Yahudi yang ada di kota Madinah. 5 suku-suku Arab penyembah berhala. 6 Persia. 5 Persia. 6 Romawi. Betul? Musuhnya Islam pada waktu itu ada 6. Saya ulangi, kafir Quraisy, munafik Madinah, al-Yahud fil Madinah, kemudian orang-orang Arab, ya, Jazirah Arab penyembah berhala, orang-orang Persia dan orang-orang Nasrani yang ada di Romawi. Musuh Islam ada 6. Tidak dinukil satu pun dari mereka ini yang mencela Nabi karena Nabi menikahi Siti Aisyah. Tidak ada. Tidak ada orang kafir Quraisy ngelok-ngelokno Nabi, jelek-jelekin Nabi karena Nabi nikah sama Aisyah. Tidak ada orang munafik menggoreng-goreng berita ini, informasi ini untuk menjelekkan
ya, atau untuk merendahkan martabat Rasul, tidak ada. Orang Yahudi pun tidak demikian. Ya mungkin mereka nggak ngerti gimana. Tahu ceritanya Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik yang tertinggal dari perang apa? Tabuk. Itu saja orang Romawi ngerti kok, ngirimi surat sudah ke sini aja. Mau dijadikan spionase kan gitu kan? Masih ingat? Jadi nggak ada kejadian yang nggak diketahui. Tahu mereka, punya intelijen, punya ini. Atau mungkin kalaulah belum tahu, tapi kan suatu saat akan tahu. Nah, tapi nggak ada orang Persia, orang Romawi, orang apa namanya orang Yahud atau orang munafik, apalagi orang munafik kalau ada Rasulullah SAW ada sesuatu dikit langsung digoreng sama dia. Tapi tidak ada musuh-musuh Islam pada waktu itu mencela-cela Nabi, merendahkan martabat Nabi karena Nabi nikah sama Aisyah yang umur berapa? 9. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena pada zaman itu kulturnya manusia ya memang seperti itu. Mau cari di Cina, mau cari di India, mau cari di Eropa, mau cari di Romawi, di Persia, di Afrika, di Mesir. Zaman itu wanita yang sudah balik sah untuk dinikahi. Mau pakai kebudayaan apapun seperti itu zaman dulu. Gak usah jauh-jauh zaman dulu, zaman kemarin sore saja, zaman 50-an, 60-an di desa-desa itu biasa wanita balik langsung nikahkan sama orang tuanya, bahkan anaknya masih dakon. Ngerti dakon? Kasih dulinan loh untuk besok dinikahkan sama. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Yang lucu itu kita menghukumi kultur masa lampau dengan paradigma zaman sekarang. Lucu, nggak bisa tuh. Mereka kulturnya beda suasana, beda kondisi, sosial masyarakatnya berbeda. Nggak bisa kita jadikan ukuran kebenaran. Dulu salah, yang benar begini, nggak bisa. Itu adalah kultur zaman dahulu. Jadi sah, nggak ada subhat sama sekali masalah ini. Jadi kalau ada orang ngomong jawab aja, ya sudah paham ya cara menjawabnya. Nah, kita lanjutkan. Wasfuha, sifat-sifat ibunda Aisyah. Imra'atun wahia imra'atun jamilah. Beliau adalah wanita yang rupawan, berparas cantik. Wa min thamma yuqal lahal Humaira, maka beliau ini dipanggil Al-Humaira. Orang Indonesia ngomongnya Humaira. Kalau bahasa Arabnya apa? Humaira. Nah, kalau ro itu banyak orang yang kurang dianggap deso, diganti ra gitu kan. Saroh diganti Sarah, Humairah diganti Humaira. Nah, Al-Humaira. Ya. Dikatakan Humaira karena apa? Karena putih dan ada kemerah-merahan. Walam yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan mithlama ahabbaha. Rasulullah tidak pernah mencintai seorang wanita seperti cintanya kepada Aisyah. Wala yujadu fil umma imra'atun mutlaqan a'lam min Aisyah. Dan tidak akan didapati dari umat Islam ini wanita yang lebih cerdas secara mutlak daripada Aisyah. Tidak ada. Nah, di antara hikmahnya Rasulullah menikah sama siapa? Aisyah itu masih gadis, masih perawan, masih encer, masih cerdas otaknya, ya, karena masih belia dan memang orang cerdas, keturunannya orang cerdas. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah, perhatikan, lihat saya, tidak apa-apa, nggak usah lihat Pak Udin. Saya mana tadi? Hikmahnya nih, Siti Aisyah nikah sama Nabi umur muda itu. Siti Aisyah ini ditakdirkan Allah merekam semua yang dilihat dari Nabi. Makanya nanti Siti Aisyah ini ya menyampaikan seluk-beluk Nabi kepada para tabi'in. Orang kalau muda kan ingatannya masih apa? Kuat. Sehingga Aisyah adalah wanita yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nggak ada wanita yang lebih tinggi daripada Aisyah dari segi periwayatan hadis. Karena masih muda, masih encer, masih melihat seluk-beluknya Nabi. Nabi kalau di rumah itu bagaimana, kalau tidur bagaimana, kalau wudhu bagaimana, kalau duduk bagaimana, bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana sorbannya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana jalannya kaki, tahu semuanya Aisyah. Dan itu disampaikan kepada umat ini. Itu hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dan menskenariokan Aisyah yang masih bocah, masih gadis nikah sama Rasulullah SAW. Dan bukan pernikahan Siti Nurbaya ini, bukan.
Ngerti Siti Nurbaya tak? Yang muda-muda gak ngerti. Dulu di TVRI zaman dulu itu, ya, pernikahan Siti Nurbaya itu maksudnya bocah kecil yang dipaksa untuk menikah, Pak. Orang tua enggak dipaksa. Aisyah cinta, bahkan Aisyah cemburu kalau Rasulullah dekat sama istrinya yang lain. Itu kan berarti bukan terpaksa, karena memang cinta. Ya. Kemudian wa kanat radhiyallahu anha syadidatal ghirati min Khadijah min kathrati ma kana Rasulullah yadhkuruha. Dan Aisyah ini paling cemburu itu sama Khadijah, padahal enggak pernah tahu Khadijah. Padahal enggak pernah satu naungan pernikahan rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah dengan Aisyah enggak pernah dimadu sama Khadijah, enggak pernah. Tapi Aisyah ini diantara wanita yang paling dicemburi adalah siapa? Khadijah. Karena Rasulullah sering nyebut kalau ada makanan itu jangan lupa kasihkan temannya Khadijah. Ini dulu Khadijah begini, Khadijah dulu begitu. Sampai dalam riwayat Aisyah mengatakan, kenapa engkau selalu mengingat wanita tua itu? Padahal Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik, muda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Dialah wanita yang beriman kepadaku ketika seluruh manusia di jagat raya ini masih kafir kepadaku. Dia adalah wanita yang berkorban hartanya untuk perjuanganku ketika manusia di muka bumi ini pelit terhadap perjuanganku. Dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku peroleh dari wanita yang lain." Aisyah, Khadijah ini gak dilupakan sama Rasulullah SAW. Ya, berarti lebih mulia mana Khadijah sama Aisyah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Amr bin As. Ya, sebelum ke sana ini dulu ya, itu pertanyaan di akhir-akhir aja. Wa zawajuha bin Nabi, bagaimana pernikahannya dengan Nabi? Tazawwajha ba'da mauti Khadijah. Rasulullah menikahi Siti Aisyah setelah wafatnya Siti Khadijah. Bagaimana ceritanya itu? Jadi pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan oleh Jibril. Rasulullah bersabda, "Urituki," ditampakkan kepadaku dirimu wahai Aisyah, "qabla an atazawwajaki marratain. Ra'aitul malak yahmiluki fi sarqatin min haririn." Sebelum menikah denganmu, aku ditampakkan dalam mimpiku wajahmu 2 kali. Aku melihat malaikat membawa kain sutra, dan malaikat itu berkata, "Ikshif," bukalah. Fakasyafa, maka Nabi membuka. Fa idza hiya, fakushifa, maka dibuka. Fa idza hiya anti. Setelah sutra itu dibuka, ternyata itu adalah dirimu. Kemudian datang lagi yang kedua, mimpi seperti itu. Ini enggak diterangkan mimpi apa enggak, tapi kalau kata-kata uritu itu biasanya mimpi. Intinya di situ Rasulullah sudah ditampakkan, dan hadis ini hadis sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum menikah sama Aisyah itu Rasul sudah ditampakkan calon istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Dalam riwayat yang lain ada kisah yang lain yang berbeda atau tidak menutup kemungkinan itu dua-duanya, ya ini ada itu ada. Jadi bukan berarti kontradiksi, bukan berarti ini yang benar ini yang salah, tapi dua-duanya bisa jadi dua-duanya benar, dua-duanya berlaku. Lamma tuwfiyat Khadijah, ketika Khadijah ini wafat, Khawla binti Hakim ibnil Auqas, dia ini adalah istrinya sahabat Nabi Utsman bin Maz'un, sudah wafat kan ini. Wafat di Makkah ini. Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tatazawwaj?" Ya Rasulullah, tidakkah panjenengan menikah? Khadijah sudah wafat. Nah, ini sebelum saya lanjut nih, Sebelum saya lanjut. Biasanya orang-orang berdalil Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah selama Khadijah masih hidup. Betul? Nah, kemudian dijadikan dalil oleh emak-emak, tuh lihat tuh Rasulullah itu nggak akan
nikah selama istri pertama itu masih hidup. Selama istri pertama masih hidup. Jawabannya bukan karena begitu ya, bukan karena meskipun ini juga takwilnya para ulama. Ya karena Khadijah itu yang mengeluarkan berkorban jiwa raganya, hartanya, sehingga Rasulullah tidak mau nyakiti siapa? Khadijah. Tapi ada yang mengatakan bukan itu alasannya. Alasannya adalah karena memang nggak ada. Karena pada waktu itu di Mekah itu tidak ada orang, sedikit sekali yang masuk Islam. Kalau dia masuk Islam sudah punya apa? Suami. Jadi itu nggak bisa dijadikan alasan. Gitu maksudnya. Tapi ini kembali ke materi. Ya Rasulullah, ala tatazawwaj, tidakkah panjenengan menikah lagi? Wong Siti Khadijah sudah apa? Wafat. Man, kata Rasulullah, siapa yang mau nikah sama aku? Rasul bertanya, man itu memang siapa wanita yang ada pada zaman itu? Masih sedikit. Di Mekah loh ini kan, di Mekah. Belum di mana? Belum di Madinah. Masih jarang orang masuk Islam, sedikit. Man, siapa? In syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiban. Monggo panjenengan purun sing pundi ya Rasulullah? Ada yang bikr, apa bikr? Yang gadis. Wa in syi'ta sayyiban, kalau panjenengan mau ya ada yang janda. Gimana kalau antum ditawari seperti itu? In syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiban. Silakan mau yang mana ya Rasulullah? Mau yang gadis atau janda? Ada dua-duanya Rasulullah. Ini siapa namanya wanita ini? Khawlah binti Hakim. Pintar jadi mak comblang. Famanil bikr. Karo yang gadis siapa? Bintu ahabbi khalqillah ilaik, Aisyah binti Abi Bakar. Adapun yang gadis adalah putri dari lelaki yang paling kau cintai, lelaki yang paling kamu senangi, temanmu yang paling setia, sahabatmu yang paling utama, Abu Bakar. Wa min sayyib, kalau yang apa? Yang ya janda, Saudah binti Zam'ah. Amanat bika, dia ini kasihan ya Rasulullah. Saudah binti Zam'ah ini kasihan, dia beriman kepadamu, dia sampai terlunta-lunta. Dia kan termasuk yang hijrah kemana? Ke Habasyah. Awal-awal masuk Islam, hijrah ke Habasyah, dan suaminya wafat, dan dia juga umurnya sudah apa? Umurnya sudah apa? Sudah sepuh. Fadhhabi fadhkurhima ala alayya faja'at fadakhaltu bait Abi Bakar. Akhirnya Khawlah binti Hakim ini masuk ke rumahnya Abu Bakar. Fawajadtu Umma Rumman, aku jumpai istrinya Abu Bakar, emaknya Aisyah, namanya siapa tadi? Ummu Rumman. Faqalat ma adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah. Ya, apa yang kau masukkan kepada apa? Ma adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah. Qalat wa ma dzaka. Jadi Allah akan masukkan kepada kalian keberkahan. Terus Ummu Rumman berkata, apa itu? Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtubu alaihi Aisyah. Rasulullah mengutusku untuk aku melamarkan untuknya, yaitu siapa? Siti Aisyah. Qalat wadidtu antadhiri Abu Bakar. Aku ingin kamu tunggu dulu karena saya enggak bisa memutuskan, harus ada siapa? Ayahnya. Siapa namanya? Abu Bakar. Faja'a Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang. Fadzakartu lahu, aku sampaikan itu kepada Abu Bakar bahwa aku di sini disuruh Rasulullah untuk meminang putrimu. Fahal tasluh lahu wa bintu akhi. Abu Bakar berkata, apakah boleh seperti itu? Hiya bintu akhihi. Loh, Aisyah ini kan anak saudaranya Rasul. Paham enggak maksudnya? Loh, boleh tak Aisyah nikah sama Rasulullah? Bukankah Aisyah ini adalah putri dari saudaranya? Paham maksudnya? Siapa saudaranya di sini? Iya Abu Bakar. Loh, seakan-akan Rasul sama Abu Bakar itu koyok dulur gitu loh. Masuk nikah karo Aisyah. Farajatu, maka aku balik lagi ke Rasul. Fadzakartu dzalika lin-nabi, aku sampaikan ke Rasul, ya Rasul aku sudah sampaikan ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Lo boleh ta? Wong aku sama Rasul kayak dulur. Boleh ta Rasul nikah sama anak itu dulure, ponakane dhewe." Paham? Kalau menurut hukum Islam, nasab sesungguhnya ponakan boleh nikah sama bibi, atau bibi nikah sama ponakan, atau paman sama ponakan, boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi kan nasab. Ini kan enggak nasab, ya. Maka datang ke Rasul menyampaikan ucapannya Abu Bakar, dan Rasulullah berkata, "Qulilau, balik lagi kamu ke Abu Bakar, sampaikan kepadanya, anta akhi fil Islam, engkau adalah saudaraku dalam Islam, bukan dalam nasab."
Akhirnya terjadilah pernikahan. Tuh. Dan binauhu biha, tapi belum sekedar nikah. Kan nikah nggak harus ada wanita. Qabiltu nikahaha. Cukup Rasulullah sama siapa? Abu Bakar. Bisa dipahami? Nggak ada wanita, nggak dihadirkan juga nggak apa-apa. Sah kan? Oke. Tapi belum dikumpuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpuli Nabi nanti ketika Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Terus baru dibawa sama Ummu Ruman. Dibawa Ummu Ruman ke suwe nih, tuh nih. Dibawa, nah ini singkat kata, dibawa ke Rasulullah nanti ketika sudah umur berapa? 9, sudah balik, sudah besar. Diceritakan, aku dibawa ibuku, ini Aisyah pertama kali dibawa ke Rasul nih, cerita ini ya, cerita ini. Aisyah pertama kali dibawa mamamnya ke Rasulullah. Ya, akhodat biyadi, ibuku gandeng aku, tanganku digandeng ibu, dibawa ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala babid dar, aku ada di pintu rumahnya Rasulullah. Fa inni la anhiju, aku banyak tingkah, grogi si Aisyah itu, ketemu Rasul. Salah tingkah, gak enak semua. Hatta sakana ba'du nafsi, akhirnya aku rotok tenang, sudah aku bisa mengendalikan emosiku, sudah tenang. Thumma akhadat syai'an min ma'in ini. Nah, thumma adkhalatni ad-dara. Kemudian ibuku memasukkan aku ke rumah itu. Rumahnya siapa ini? Rasul. Fa idza niswatun minal ansar, ternyata di rumahnya Nabi banyak wanita-wanita. Wanita-wanita Ansar lagi kumpul mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna 'alal khairi wal barakah. Wanita-wanita itu berkata ketika datang Aisyah sama siapa tadi? Ummu Ruman, maka orang perempuan-perempuan yang di rumah Nabi mengatakan 'alal khair wal barakah. 'Ala khairin ta'ir. Akhirnya setelah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah diserahkan oleh mamanya ke Rasulullah, dan semenjak itu Rasulullah berumah tangga sama ibunda Aisyah. Naam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Qala Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, muridnya Aisyah, bisa jadi. Kanat Aisyatu afqahun nas. Nah, ini karena Atha bin Rabah ya, iya, muridnya Aisyah. Banyak muridnya Abdul bin Abbas juga muridnya Aisyah. Dahulu Aisyah adalah afqahan nas. Wanita yang paling fakih. Bahkan bukan wanita, manusia secara mutlak. Aisyah adalah manusia yang paling fakih, paling berilmu, dan paling cerdas. Qala Hisham bin Urwa an abihi, ma ra'aitu ahadan a'lamu bi fiqhin wala bi tibbin wala syi'rin min Aisyah. Perhatikan, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih fakih, lebih cerdas, dan lebih paham ilmu kedokteran dan tentang syair Arab melebihi siapa? Aisyah. Sebagian mengatakan, aku nggak heran jika dirimu adalah afqahun nas, orang yang paling fakih. Aku juga nggak heran kalau engkau pandai bersyair. Yang aku herankan, kenapa engkau kok bisa pandai dalam ilmu kedokteran? Antum pernah dengar nggak kalau Aisyah pintar ilmu ketabiban? Atau baru sekarang? Baru sekarang. Alhamdulillah antum ikut kajian. Ya. Jadi ceritanya itu ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya kan sakit di rumah siapa? Itu banyak ya orang yang ingin mengobati Nabi, dilihatin sama Aisyah. Dilihatin sama siapa? Dan Aisyah ini adalah pengingat yang cerdas, diingat-ingat cara ngobati orang gitu. Sehingga dia punya pengalaman. Sehingga nanti kalau Rasulullah wafat, Aisyah ini punya apa? Punya pengalaman dalam masalah apa? Kedokteran, masalah tip dia pengobatan maksudnya. Gitu ya. Kemudian hubbun Nabi li Aisyah, bagaimana cintanya Nabi kepada Aisyah? Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn al-As ala jais dzatis salasil. Pernah Rasulullah mengutus Amr bin As sebagai komandan perang dalam perang dzatis salasil. Fa'ataituhu, Amr bin As datang ke Nabi, fakultu. Amr bin As datang ke Nabi, bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ain nasi ahabbu ilaika, man ahabbun nasi ilaika, siapakah orang yang paling kamu cintai? Dalam riwayat dikatakan, dalam riwayat yang lain
Kenapa Amr bin As itu kok bertanya seperti itu? Karena Amr bin As itu berharap Nabi nyebutkan namanya. Karena apa? Perhatikan. Karena Amr bin As ini dulu saya ceritakan kan, ini kan sudah. Sudah belum? Sudah di Amr bin As. Amr bin As ini kalau ketemu Nabi, Nabi sangat menghormatinya, memperlakukannya dengan baik. Akhlaknya Nabi sama Amr bin As mulia, sehingga Amr bin As itu merasa kayak aku dicintai Nabi bener begitu. Paham? Sampai beliau memberanikan diri bertanya, berharap dirinya disebut. Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasul, siapakah manusia yang paling kau cintai? Amr bin As menjawab Aisyah. Rasulullah menjawab Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Terus Amr bin As tanya lagi, "Fa minar rijal?" Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya dia. Siapa berarti? Abu Bakar. Tsumma man ya Rasulullah? Umar. Tsumma man ya Rasulullah? Utsman. Setelah itu aku enggak mau tanya lagi. Tinten-teni gak teko-teko. Nah, itu juga termasuk akhlaknya Nabi. Semua orang itu merasa paling dicintai karena Rasulullah pandai memperlakukan orang. Makanya perhatikan, kejadian itu ya bisa jadi yang menyebabkan gelisahnya Amr bin As di akhir hayatnya. Masih ingat nggak kisahnya ketika Amr bin As wafat? Didatangi anaknya. Siapa anaknya namanya? Abdullah bin Amr bin As. Umurnya selisih antara 11 sampai 12 tahun. Jadi Amr bin As ini bapak, Abdullah bin Amr bin As ini anak, tapi selisih umurnya kurang lebih 11 sampai 12 tahun. Iku piye piye umur piro nikah iku ya. Luar biasa orang dulu ya. Waktu Amr bin As itu ya hampir wafat, kayak gelisah begitu, sedih dan galau, khauf. Didatangi ayahnya. Didatangi siapa? Anaknya. Dan beda karakter. Kalau Amr bin As itu pendekar, leader, politikus, pelobi, negosiator, hebat-hebat begitu. Ya, masih ingat kan Amr bin As diserai oleh kafir Quraisy untuk datang ke siapa? Raja Najasyi untuk melobi, untuk mengembalikan orang. Intinya dikasih tugas yang pelik-pelik dan memang orangnya pinter ngatur masyarakat. Diserai Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Mesir. Umar bin Khattab menunjuk Amr bin As untuk menjadi gubernur Mesir, dan melalui tangannya orang-orang dimasuk Islamkan. Orang-orang Mesir yang aslinya nyembah berhala dan Nasrani dimasuk Islamkan melalui tangan beliau dan pasukannya, dan ikut jihad bersama Nabi. Banyaklah keutamanya Amr bin As ini. Kalau Abdullah bin Amr bin As itu low profil orang. Dia seorang apa? Pengumpul hadis, ahli agama, fakih ya. Enggak mau hirup pikuk politik, enggak mau. Beda dengan Amr bin As. Memang sejak jahiliyah dia itu orangnya di depan begitu. Makanya ketika masuk Islam dikasih tugas-tugas namanya komandan, panglima perang. Zamannya Umar bin Khattab jadi apa tadi? Gubernur Mesir, ya. Dulu Mesir provinsi. Sekarang jadi negara besar loh Mesir itu. Tapi zamannya Umar provinsi karena kan ikut Medina dulu, zaman dulu kekhilafahan utuh begitu. Oke, kembali materi. Kemudian Amr bin As ini ketika hampir wafat gelisah begitu. Datanglah anaknya Abdullah bin Amr bin As. Apa yang buatmu gelisah wahai ayahanda? Kau ini sahabatnya Nabi. Kau pernah berperang dan perang ini, perang itu, perang ini sama Nabi. Engkau ditugaskan Nabi dalam hal-hal yang penting, dan engkau di masa kekhalifahan selalu beri tugas-tugas yang berat untuk mengurusi kaum muslimin. Ya, engkau juga sahabat Rasulullah. Rasulullah mengabarkan bahwa kau ini orang baik. Tenang wahai ayah. Antum tahu katanya Amr bin As, wahai anakku, aku enggak tahu apakah dulu Rasul itu benar-benar cinta aku apa tidak. Apakah dulu Rasulullah memperlakukan aku dengan baik, memberi aku tugas-tugas? Apakah karena benar-benar cinta aku, ataukah sekedar agar aku tidak agar aku kuat keislamanku dan agar tidak lepas? Maksudnya bukan dilem larek cilik. Jadi dikuatkan keislamannya biar mantap, dikasih peran-peran begitu. Iya, itu bukan berarti jelek ucapannya
Amr bin As. Berarti itu menunjukkan khaufnya, rasa takutnya kepada apa? Terpuji apa jelek kayak gini nih? Terpuji, itu bukan jelek, bagus itu. Dengan itu dia akan berharap rahmat Allah, dia khasyah. Itu bagus. Sebagaimana Abu Bakar itu ketika hampir wafat juga gitu. Seandainya aku jadi apa, Umar bin Khattab juga. Masih ingat Umar bin Khattab wafatnya? Kan mirip itu. Masih ingat enggak? Ya, minta, wahai Abdullah bin Umar, segera letakkan kepalaku di mana? Di tanah. Wahai ayah, tidakkah pahaku lebih enak, nyaman? Enggak, segera. Ya, ketika kepalanya ditaruh di tanah, Umar berkata, celaka Umar jika Allah tidak mengampuninya. Itulah para sahabat, khosyahnya itu luar biasa. Enggak pede, padahal disebut Nabi Umar fil jannah. Tapi ketika hampir wafat gelisah, khosyahnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka Umar seandainya Allah tidak mengampuninya. Itu Umar, khosyahnya tinggi. Umar jadi khalifah berkata, wallahi seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat di bawah pemerintahanku, aku takut di hari kiamat nanti akan ditanya, wahai Umar, kenapa ada kambing mati di tempat itu? Itu kambing loh padahal. Bagaimana kalau ada nyawa orang, ada orang kemiskinan, makanya berat kepemimpinan itu. Berat kepemimpinan itu. Masih ingat enggak? Ya, barang siapa diserai urusan negara, kemudian dia melakukan hulul itu mencuri harta negara, meskipun sebesar apa? Jarum, nanti pada hari kiamat dia akan membawa itu. Makanya berat kepemimpinan itu. Sedangkan kita ini tahu uang itu kalau sudah masuk sistem macam-macam. Makanya harus hati-hati masalah kepemimpinan, harus jadi orang baik. Ini sering kita sampaikan meskipun di depan para pemegang kebijakan, harus disampaikan terus masalah ini. Ya, karena masalah kepemimpinan, tanggung jawab itu berat. Makanya kita harus hati-hati. Seperti Umar takut, Amr bin As takut, padahal mereka ini orang-orang hebat begitu. Kembali ke materi. Jadi Amr bin As ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kamu cintai?" Aisyah. Kalau laki-laki siapa ya Rasulullah? Bapaknya. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Lah, istrinya Nabi itu terpecah jadi dua. Ini terpecah bukan dalam konteks negatif, tapi blok-blokan begitu loh. Saling cemburu-cemburuan begitu. Ada kelompoknya Aisyah dan ada kelompoknya Ummu Salamah. Kelompoknya Aisyah ya Aisyah, terus Hafsah, siapa lagi? Saudah. Kelompoknya Ummu Salamah ya Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, jadi gitu. Saling cemburu begitu. Dan itu manusiawi, ya bukan berarti jahat, ya biasa. Kalau anda nggak percaya, coba, insya Allah tahu. Jadi begini ceritanya, pada waktu itu sudah sering saya sampaikan di tempat ini kan. Jadi pada waktu itu pokoknya sahabat Nabi itu kalau ngasih hadiah selalu ditunggu di rumahnya siapa? Aisyah. Ada sahabat Nabi nih mau ngasih hadiah Nabi, dilihat Nabi di rumahnya siapa ini. Kalau Nabi di rumahnya Aisyah, datang dikasihkan hadiah. Mau ngasih hadiah, oh ternyata kok masih gilirannya Ummu Salamah misalnya, nih, nanti aja deh. Nunggu di giliran siapa? Ini di rumah siapa ini? Di rumah Zainab, oh nanti aja. Nah, kalau sudah masuk rumahnya Aisyah, baru sahabat datang ngasih hadiah. Ini berulang kali akhirnya para istri Nabi itu kumpul. Ya, kumpul dan mereka menunjuk juru bicara. Yang jadi jubir pada waktu itu siapa? Ummu Salamah ini istri Nabi yang cerdas. Dan semua istrinya Nabi cerdas, nggak ada yang nggak cerdas, cerdas semua. Tapi Ummu Salamah itu ide-idenya luar biasa. Ummu Salamah ini pernah memecahkan masalah yang pelik yang Rasulullah bingung, terus dikasih saran Ummu Salamah dan bener usulnya itu. Waktu usul Hudaybiyah itu, waktu gundul rambut. Ojo tanya cerita iku dawa tambahan. Sing penting Ummu Salamah cerdas wis. Ummu Salamah jadi jubir. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada ini istri-istrimu yang lain berkata kepada aku, tolong sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, kalau mereka tuh mau ngasih hadiah jangan selalu di rumahnya. Ya jenenge wong wedok kan seneng ono hadiah dibuka kan gitu kan. Perempuan serengane ngono iki. Hiasan, benda-benda kan seneng wanita itu. Rasulullah diam. Setelah diam, Ummu Salamah balik ditanyai sama
istri Nabi yang lain, Ummu Salamah gimana hasilnya yang kamu sampaikan? Kata Ummu Salamah, diam. Rasul hanya diam, tidak bantah awala diam saja. Akhirnya mereka datang lagi ke Ummu Salamah, kalimihi, sampaikan lagi kedua kalinya. Fakallam tuhu khina daro ilaiha, maka ketika jataku, masih Rasulullah masuk ke rumahnya siapa? Ummu Salamah, aku sampaikan lagi. Keberapa kali nih? 2 kali. Ya Rasulullah, tolong sampaikan, ini istri-istrimu yang lain itu nunjuk aku untuk nyampaikan kepada panjenengan, ya, bahwa istri-istrimu yang lain ini cemburu. Karena para sahabat tuh kalau ngasih hadiah selalu ketika engkau di rumahnya siapa? Aisyah. Kenapa engkau nggak di rumah-rumah wanita yang lain dari istri-istrimu? Diam, jadi balas sama Nabi. Menengah Nabi. Maka li syai'an faqulna la kallimihi. Harus kamu omongin lagi wahai siapa? Ummu Salamah. Berarti keberapa kali? Ketiga kali datang lagi, maka ditanyakan ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini ketiga kalinya, ya, tolong sampaikan kepada para sahabat jika ingin memberikan hadiah jangan selalu di rumahnya Aisyah. Akhirnya Rasul jawab, dan Rasulullah mengatakan, la tu'dzini fi Aisyah, jangan kau sakiti aku dalam masalah Aisyah. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Wahyu tidak pernah turun kepadaku sedangkan aku berselimut dengan wanita lain kecuali Aisyah. Malaikat Jibril lo pilih-pilih. Bagaimana para sahabat nggak pilih-pilih? Paham maksudnya nggak? Jadi Jibril itu kalau Rasulullah sedang ada dalam satu kain sama wanita selain Aisyah, Jibril nggak turun. Tapi kalau Rasulullah di rumahnya Aisyah dan meskipun satu selimut sama Aisyah, satu pakaian sama Aisyah, itu Jibril tetap turun. Wahyu itu hadiah apa? Hadiah terindah untuk umat ini dari Allah Subhanahu wa taala, membimbing umat ke jalan yang lurus. Betul? Jibril saja pilih-pilih kok. Apalagi para sahabat enggak boleh pilih-pilih. Semenjak itu enggak ada yang berani. Sami'na wa ata'na. Ini menunjukkan juga bagaimana taatnya istri-istri Nabi. Dalam riwayat yang lain enggak seperti itu. Ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain itu istri-istrinya Nabi datang ke siapa? Ke Fatimah. Hei Fatimah, tolong omongno bapakmu iku. Papamu itu agar disampaikan ke sahabatnya melalui siapa? Fatimah. Terus Fatimah datang ke Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu sedang mengeluhkan tentang perkaranya Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, kamu jangan sakiti aku tentang Aisyah. Intinya itu dibela sama Rasulullah SAW. Lah Zainab nggak terima. Zainab binti Jahas ini termasuk yang orangnya tegas gitu. Zainab binti Jahas ini tak kuat, datang ke Nabi ngelabrak Aisyah. Ada Rasul, ada Aisyah dilabrak. Aisyah diam aja. Setelah selesai Zainab bicara, dibalas sama Aisyah dengan kata-kata yang lebih dahsyat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, innaha bintu Abi Bakar, ini adalah putrinya Abu Bakar. Maksudnya wis tukaran padha pegele, wis mari iki ki anake Abu Bakar, siji karo awakmu. Paham enggak maksudnya? Itu menunjukkan cinta siapa? Rasulullah. Makanya istrinya Nabi itu semua tahu bahwa Rasulullah itu hatinya lebih mel ke siapa? Aisyah. Mereka tahu karena ya banyak keutamaannya. Dan Aisyah punya kekhususan yang tidak dimiliki istri-istri Nabi yang lain. Ada banyak yang terakhir saya sampaikan. Ya, tapi masih banyak nih. Aisyah ini panjang sekali ceritanya kalau di tempat ini. Nah, masih belum suruk. Hah? Sudah. Jadi 2 aja ya, biar lebih enak. Nah, kita sedikit tambah dikit lagi. Nah, wa an Anas ibn Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Anas bin Malik yaqulu sami'tu Rasul yaqul, undur fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli as-sarid 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah jika dibandingkan dengan seluruh wanita seperti keutamaan as-sarid atas seluruh makanan. Sarid itu makanan bangsa Arab. Siapa yang bisa menjelaskan sarid itu apa? Sarid itu makanan
yang ada rotinya, terus ada dikasih kuah dan dikasih apa? Daging. Intinya itu makanan yang dianggap paling zen, roti yang ada dagingnya lah gitu, dikasih kuah. Ini adalah makanan yang dianggap paling apa? Paling zen di zaman itu, paling bagus, paling lazid zaman itu. Sehingga Nabi mengatakan keutamanya siapa? Aisyah kalau dibandingkan dengan wanita-wanita lain seperti keutamaan sarit bila dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Ya, yo rasanya paling enak, yo paling nyenengno, paling gitu. Nah, itu sampai sini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Masih Aisyah ya, saya kasih tanda. Aisyah belum selesai karena nanti ada kisah hadisul ifki, betul? Yang Aisyah dituduh apa? Berzina sama orang munafik. Terus bagaimana Aisyah menyebarkan ilmu? Bagaimana wafatnya Aisyah? Terus Aisyah punya kekhususan yang tidak dimiliki istri-istri Nabi yang lain. Apa saja kekhususannya ini? Aisyah berkata, aku punya 10 hal yang khusus bagi diriku yang tidak dipunyai istri-istri Nabi yang lain. 10 hal. Apa saja, insyaallah ada pertemuan akan datang akan kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.